Kan ini skema diagramnya kelihatan nggak, Bapak Ibu? Pak. Jadi ini kalau yang O ini, itu ya, ini kan ada O nih, Bapak Ibu. Jadi O ini ceritanya kalau di tinjauan klasik Newton, ini yang O itu kerangka acuan inersial, ini apa? Bukan inersial, Ibu. Kalau di bahasa Inggrisnya tuh inisial, kayak inisial gitu. Jadi kerangka acuan yang dianggap itu kerangka acuan yang mutlak tetap. Nah, jadi nggak bergerak, Bapak Ibu. Kalau ruang yang nggak bergerak gitu ya, nah itu dianggap kerangka acuan yang tetap. Jadi Newton mengajukan di alam semesta ini ada. Kalau menurut Bapak Ibu kerangka acuan yang diam ada nggak, Bapak Ibu? Sesuatu yang diam. Mas gini. Nggak ada. Nggak ada karena semuanya saling bergerak. Kita ada di bumi yang lagi berputar mengelilingi matahari dan sambil berevolusi. Bumi dan matahari kita ada di tata surya kita bergerak juga mengelilingi pusat galaksi. Jadi kerangka acuan yang mutlak ini diajukan oleh Newton. Mungkin ada konsep filosofisnya juga, Bapak Ibu. Newton kan juga agamanya bagus ya, maksudnya rajin ke gereja ya. Kalau Newton Kristen itu mungkin dia berpikir memang ada satu entitas yang ya di luar ruang itu dan dia diam. Nah itu cerita Newton mengajukan itu untuk membuat hukumnya itu jadi bisa berlaku di semua kerangka acuan. Nah, kemudian ada kerangka acuan bergerak, Bapak Ibu. Ini yang O aksen ini ada gambar O aksen. O aksen ini kerangka acuan bergerak. Jadi ini kalau yang di sini di analogikan dia bergerak. Ini kan ruangnya sebenarnya sumbu X, sumbu Y gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini bergerak searah sumbu X saja. Jadi O aksen itu bergerak searah sumbu X. Maka nanti ada koordinat di sini, Bapak Ibu. Koordinat yang kalau di pengamat di O aksen menganggapnya itu adalah O aksen, X aksen, Y aksen, Z aksen. Nah, kalau pengamat yang di O gitu ya, itu beda lagi ngelihatnya, X, Y, dan Z. Gitu. Jadi kalau dua pengamat ini mana yang benar gitu kan? Karena X aksen dan X itu berbeda. Kalau Y aksen dan Y itu sama. Kenapa? Karena bergeraknya hanya di sumbu X. Jadi kalau posisinya itu ini kan kalau diukur oleh yang O, X-nya tuh di sini, Bapak Ibu. Halo, kelihatan Bapak Ibu pointernya? Terlihat, Pak. Ini nih. Jadi kalau ini ya pointernya. Jadi kalau kita tarik itu X-nya itu kan di sini. Ini X pakai pengamat yang O. Terus yang di sini itu X aksen. Nah, panjangnya X aksen sama panjangnya X itu beda. Nah, X aksen itu panjangnya X yang di pengamat diam dikurangi dengan perpindahan. Perpindahannya kecepatan kali waktu. Nah, kalau yang Y kan sama tingginya. Ini dianggapnya berimpit lah ini garisnya. Terus yang Z-nya juga karena ini di bidang dianggapnya sama. Nah, ini fenomena pengukuran ini namanya relativitas Newton. Nah, cirinya relativitas Newton itu, ini kalau dia bergeraknya di sumbu X, Bapak Ibu. Cirinya itu Newton menganggap waktu itu di semua kerangka acuan itu tidak berubah, Bapak Ibu. Jadi waktu di pengamat yang O ya itu T. Waktu di pengamat yang O aksen, kerangka acuan O aksen, kerangka acuan yang bergerak itu T aksen.
Dan nilai T sama nilai waktunya, T sama T aksennya itu sama. Nah, itu cerita untuk relativitas klasik. Jadi kalau di waktu sebelum cerita orang sampai sebelum ada cerita relativitas khusus, itu semua orang tuh percaya kalau waktu itu sama di semua kerangka acuan, Bapak Ibu. Bapak Ibu mau ada di ruang yang bergerak cepat ataupun Bapak Ibu berada di ruang yang bergerak lambat. Halo Bapak Ibu, kedengaran suara saya? Masih Pak, masih. Ya, waktu itu sama. Jadi Bapak Ibu kalau di ruang ada di ruangan yang bergerak lambat, waktunya itu 1 jam, maka orang yang berada di ruang di ruang yang bergerak cepat melihat Bapak Ibu juga 1 jam. Jadi pengamatan itu mau di ruangan yang bergerak ataupun ruangan yang diam, waktunya tidak berbeda. Nah, itu menurut pendapat Newton. Nah, ini kalau yang gambar sebelahnya ini menggambarkan kalau dia bergeraknya 3 dimensi, Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Jadi bergeraknya 3 dimensi. Bergeraknya di sumbu X, di sumbu Y, sama di sumbu Z. Kalau Bapak Ibu pernah memperhatikan, kan gerak yang 2 dimensi namanya parabola ya? Ya, betul, parabola. Ya, kalau yang 3 dimensi namanya apa ya Bapak Ibu? Nah, itu cerita, nanti dicari lagi ceritanya. Itu kalau dia 2 dimensi maka nanti X sama Y kayak gini. Tapi tetap di relativitas Newton atau relativitas klasik ini waktu di dalam ruang yang diam sama ruang yang bergerak itu sama. Nah, persamaan ini namanya transformasi Bapak Ibu. Jadi ini Bapak Ibu mentransport, jadi mengubah X menjadi X aksen atau sebaliknya. Itu namanya transformasi. Nah, cerita ini namanya transformasi Galileo. Ya, karena cerita gerak ini ya Galileo, ya kemudian Newton menguatkan. Nah, lanjut ya Bapak Ibu. Ya, nah ini dia. Jadi kalau di transformasi Galileo, ini Bapak Ibu. Ini misalkan gaya, ada gaya di dalam ruang. Terus kita tahu gaya itu massa kali percepatan. Nah, percepatan itu diferensial terhadap waktu 2 kali dari perpindahan. Nah, perpindahannya vektor X, Y, Z. XI, YJ, ZK. Nah, ini didiferensialkan 2 kali gitu Bapak Ibu. Maka kalau ini di dalam ruang yang kerangka acuannya diam atau X saja gitu Bapak Ibu, bukan aksen. Maka kalau didiferensialkan itu tidak ada perubahan Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita substitusi nih Bapak Ibu, jadi nilai X ini kita ganti jadi X aksen plus VX kali T gitu ya. Terus Y-nya diganti jadi Y aksen, nanti dapatnya sama seperti ini. Nah, ini hukum Newton. Kalau di ruang, ini artinya Bapak Ibu, hukum Newton di ruang yang diam sama hukum Newton di ruang yang bergerak, itu karakteristiknya sama. Nah, istilah ini kalau di buku-buku dikasih nama invarian, Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu, masih kedengeran? Siap, masih dengar. Jadi kalau Bapak Ibu dengar ada baca di buku ada cerita invarian gitu ya, invarian gitu ya Bapak Ibu. Ya, invarian itu artinya nilai transformasi dan nilai ya kan kalau di nilai transformasi ada 2 koordinat.
hukum-hukum itu berlaku di dalam dua koordinat dengan karakteristik yang sama. Jadi hukum Newtonnya tetap M kali A. Di sini tetap M kali A. Itu Bapak Ibu. Itu namanya invarian. Kalau bahasa Indonesianya tidak berubah. Invarian. Itu Bapak Ibu. Nah, terus ternyata muncul tuh ada cerita Bapak Ibu. Ceritanya itu ketika menganalisis benda-benda yang bergerak cepat dalam tinjauan mekanika klasik Bapak Ibu. Terutama untuk kasus elektrodinamika Bapak Ibu. Untuk kasus elektrodinamika. Nah, ini contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau di elektrodinamika kan kita ingat ada yang namanya gaya listrik ya Bapak Ibu ya. Atau gaya Coulomb Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Halo. Yang menyimak, nih, Pak. Ya, ini gaya Coulomb nih. Ini ada muatan positif, ada muatan positif. Tolak menolak. Maka dia tolak menolak. Jadi dia punya tolak menolak, muatan positif sama muatan positif. Kalau pengamatnya itu di kerangka acuan yang lagi bergerak Bapak Ibu. Jadi ini dua muatan positif berada berjarak R gitu ya. Dalam keadaan diam di kerangka acuan bergerak Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengimajinasikannya Bapak Ibu? Iya. Orang berjalan di kereta. Iya. Jadi itu ada dua orang lagi duduk sebelah-sebelahan di dalam kereta yang lagi bergerak. Kan orang itu akan ngelihat temannya itu diam, temannya ngelihat teman sebelahnya juga diam. Jadi dua benda ini diam, maka yang ada kalau di gaya listrik hanya ada gaya gaya Coulomb Bapak Ibu. Karena muatan dan muatan. Tapi pengamat yang ada di ruang diam Bapak Ibu. Kan dia ini pengamatnya ngamati benda yang ada di ruang bergerak. Nah, pengamatnya adanya di ruang yang diam, di luar sistem yang O aksen, di dalam sistem O gitu ya. Sedang sistem O aksen ini bergerak dengan kecepatan V Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ingat nggak kalau ada muatan, ini kan kalau orang yang ada di ruang yang diam ngelihat muatan yang diam di ruang bergerak, ini susah nih Bapak Ibu. Kelihatan bergerak. Masih itu Bapak Ibu. Ya, kelihatan bergerak kan? Ya, kelihatan bergerak. Kelihatan bergerak kan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau muatan bergerak, muatan listrik bergerak, apa yang terjadi? Kita kan ingat tuh Bu, ada namanya kaidah tangan kanan. Kalau ada arus di sekitar kawat berarus akan muncul yang namanya medan magnet. Ya Bapak Ibu ya. Ya kan Bapak Ibu? Ya. Jadi orang yang pengamat ini yang ada di ruangan diam melihat benda bermuatan diam di ruang bergerak itu kelihatan bergerak, otomatis ada medan magnet. Medan magnet berarti ada gaya magnet Bapak Ibu. Jadi ada dua gaya magnet nih, ada dua gaya magnet. Nah, jadi kalau orang yang di dalam ruang bergerak bilang, oh itu gayanya cuma ada satu, cuma gaya magnet, gaya listrik kata dia, gaya Coulomb saja. Padahal ada dua. Tapi di ruang yang bergerak, oh enggak, itu gaya magnet juga ada. Nah, itu susahnya waktu ngomongin elektrodinamika dengan tinjauan ruang waktunya Newton. Pakai relativitas Newton, itu susahnya kayak gitu. Jadi ini beda dalam dua kerangka acuan. Nah ini lumayan Bu Bapak Ibu, ini panjang diskusinya, orang berpikir istilahnya ya ilmuwan zamannya itulah tahun-tahun itu gimana sih ini ya ceritanya. Nah terus ada lagi cerita fenomena lain gitu ya. Ini ada kita belajar gaya Lorentz Bapak Ibu, gaya Lorentz gini. Ini ada pengamatan nih Bapak Ibu, diamati ini medan magnet gitu ya Bapak Ibu. Medan magnet ini kawat. Nah, ini jika batang bergerak dan bidang B diam, jadi yang digerakin batangnya Bapak Ibu. Jika batangnya yang digerakkan, maka muncul ada
digerakkan ke digerakkan ke Atas bawah, ke atas. atas gitu ya, diberi gaya ke atas gitu. Maka nanti akan muncul gaya Lorentz. Ini gaya Lorentz gitu. Nah, terus kalau batangnya diam, yang digerakkan medannya Bapak Ibu. Dan magnetnya digerakkan. Yang digerakkan medan magnetnya. Maka yang dialami bukan gaya Lorentz, tapi gaya Elektromagnetik. Gaya elektrostatik Bapak Ibu. Ini. Nah, ini juga bikin bingung ya. Dalam fenomena yang sama, tetapi hasilnya dengan dua sudut pandang hasilnya berbeda. Nah, ini masalah-masalah ini muncul lagi juga ini kayak gini tentang gelombang elektromagnetik Bapak Ibu. Nah, ini yang kita cerita, ada hukum Coulomb, hukum Ampere, hukum Faraday gitu ya. Terus ini yang tidak ada muatan magnetik tunggal gitu Bapak Ibu. Jadi muatan magnet itu berasal dari medan listrik yang bergerak intinya gitu. Jadi nggak ada satu muatan magnet tunggal, sampai sekarang belum ketemu. Nah, 4 macam ini namanya persamaan Maxwell. 4 macam ini persamaan Maxwell. Maxwell ngutek. Nanti kalau Bapak Ibu mau lebih dalam gitu, cari ceritanya ngutek gitu. Akhirnya dia bisa persamaan Maxwell ini bisa akhirnya membuktikan kalau cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik. Jadi didapatlah persamaan gelombang yang waktu kapan kita diskusi tuh, persamaan gelombang, tapi dari tinjauan elektrik dan magnet disimpulkan itu cahaya. Kemudian Maxwell juga bisa mencari nilainya. Nilainya itu nilai apa? C-nya itu bergantung pada permeabilitas ruang dan permeabilitas benda. Permitivitas benda dan permeabilitas benda. Jadi hanya bergantung pada 2 konstanta. Nah, ini yang tidak ketemu sama ceritanya persamaan gelombang Maxwell itu, dia kalau merambat di dalam menjalar seperti gelombang, mediumnya apa? Nah, mediumnya nggak ketemu, orang nggak tahu. Akhirnya ada yang mengusulkan ada yang namanya ether Bapak Ibu. Ether ini menurut ada cerita filosofis Yunani itu, seluruh alam semesta ini dilingkupi oleh ether. Ether itu zat yang tidak berbau dan tidak berasa, Bapak Ibu. Jadi susah ya. Kalau Bapak Ibu tuh, kalau kita cerita ke anak-anak tuh menarik sebenarnya. Orang-orang zaman dulu tuh berpikir kayak gitu. Karena gelombang elektromagnetik itu menjalar, maka gelombang elektromagnetik itu menjalar dalam ruang. Ruangnya itu harus ada medium. Tidak berbau, tidak berasa. Tidak berbau, tidak berasa, dikasih nama ether, Bapak Ibu. Nah, ini yang dicari sama orang-orang. Dibuktikan kalau oke, nanti kita bisa menunjukkan kalau ether itu eksis, Bu. Gitu. Nah, untuk menunjukkan eksistensi ether ini, adalah cerita namanya percobaan Michelson-Morley. Nah, ini kan kalau ini skematiknya Bapak Ibu ya. Ini saya tunjukkan yang ininya nih. Saya tunjukkan yang mana sih? Kelihatan nggak Bapak Ibu nih? Kelihatan. Ini kelihatan Bapak Ibu? Ya, jadi eksperimen. Iya, ini aslinya nih Bapak Ibu. Ceritanya kalau kita mau buat anak-anak Bapak Ibu, ya kalau Bapak Ibu ngejelasin ke anak-anak pakai gambar tadi kan ya agak berat juga kan, udah ngelihat terus ada sebelahnya. Kalau Bapak Ibu masih bertahan karena kan Bapak Ibu guru. Kalau anak-anak ada gambar sebelahnya angka keriting gitu kan. Nah, tapi kalau ini gampang Bapak Ibu jelasinnya. Ini jadi ceritanya percobaan Maxwell-Morley itu dia membuat namanya interferensi Bapak Ibu. Interferensi 2 buah cahaya. Kalau cahaya itu satu fase, maka akan terjadi saling menguatkan. Maksimum. Kalau dia berlawanan fase, maka dia akan terjadi kalau nanti ditampilin cahayanya itu ditembakkan ke layar, maka akan muncul garis gelap dan garis terang Bapak Ibu. Garis terang. Garis gelap dan garis terang gitu ya. Nah, si
Michelson tuh berharap kayak gini eksperimennya. Berharap nih ya. Ini ceritanya nih. Ini harapannya Bapak Ibu. Jadi ceritanya itu misalkan kayak gini nih Bapak Ibu. Jadi ada ether ya. Di bumi ini ada ether. Ini butuh imajinasi. Di bumi ini ada ether. Jadi atmosfer kita ini diselubungi ether. Iya, diselubungi ether. Nah, Bapak Ibu, kebayang nggak kalau bumi kan muter, Bapak Ibu? Kan bumi muter. Nah, muter di dalam fluida yang namanya ether. Maka kita akan bisa ngelihat ether itu seolah-olah bergerak juga kan? Karena relativitas Newton tadi, padahal bumi yang berputar, lupa saya. Ya, bumi yang berputar. Tapi kalau kita yang amati, kelihatannya ether yang bergerak, gitu ya. Nah, Michelson itu berharap kayak gitu, Bapak Ibu. Ini ether ini karena dia kelihatan bergerak, gitu. Ethernya itu ada arah gerakannya sesuai dengan arah gerakan rotasi bumi kan, Bapak Ibu. Kita kan kayak kalau kita ngaduk teh, airnya muter searah adukan gitu ya. Nah, ini harapannya kayak gitu. Nah, Michelson tuh mencoba tuh harapannya tuh nanti kalau kayak gini, Bapak Ibu, kalau ini ada. Ini kan berarti kan kita kan pernah belajar kalau ada benda bergerak di arus sungai, Bapak Ibu. Waktu di awal belajar tentang vektor. Maka kalau ada cahaya datang gitu ya, kan pasti ada ini mantul ke sini, terus dia ngelawan arah nih, Bapak Ibu. Ngelawan arah kan? Ngelawan arah harusnya agak jadi lambat gitu, Bapak Ibu. Iya, Nah, karena dia agak jadi lambat, nanti nyampe di sininya beda fasenya. Nah, karena beda fasenya nanti fingerprintnya atau jejak interferensinya beda. Nah, ini percobaan Michelson tuh berharap kayak gitu. Nah, ketika cahaya dipecah gitu ya, karena dia ngelawan arah arus ether gitu ya, harapannya tuh ada selisih kayak gini Bapak Ibu. Beda nanti hasilnya, interferensinya. Nanti kalau ini diputar, misalnya diputar nih. Diputar gitu ya Bapak Ibu. Diputar. Salah ya. Diputar. Pulang. Kita putar nih. Jadi ini kan 60 derajat. Nah, diputar gini. Nah, ini kan beda lagi Bapak Ibu. Ketika ditembak gitu, terus mantul gitu. Ini harapan Michelson Morley itu kayak gitu, beda. Kan beda tuh Bapak Ibu. Kalau tadi kan agak lebar jaraknya ya. Kalau ini kan jadi artinya Bu, kalau misalkan ketika dia pakai percobaan beda-bedain sudutnya, terus hasilnya beda, interferensinya Bapak Ibu, beda-beda. Dia berhasil membuktikan ether itu ada Bapak Ibu. Jadi idenya Michelson itu cuma begitu. Idenya itu dia bikin coba-coba meriksa jejak interferensi di ini dengan beda-beda sudut. Ini kalau ini sudutnya 360 derajat. Nanti intervensinya seperti ini. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, nanti dia coba lagi diputar sudutnya misalkan jadi gini, misalkan 288 derajat. Nanti dapat data interferensinya gini gitu Bapak Ibu. Oke. Harapannya kayak gitu Bapak Ibu. Michelson. Tapi dia udah coba nih Bapak Ibu. Dicoba terus gitu ya Bapak Ibu. Dicoba dan ternyata hasilnya enggak beda Bapak Ibu. Hasilnya sama. Jadi nah itu yang bikin bikin sedih lagi ya. Hasilnya sama. Nah, harusnya tuh menurut Michelson tuh itu ada jejak kayak gini nih. Ada jejak harusnya. Tapi enggak ditemukan di eksperimen Bapak Ibu. Nah, karena enggak ditemukan di eksperimen ya masih mencari Bapak Ibu. Jadi masih mencari terus dicari gitu ya. Ini tadi gambar yang tadi. Nah, ini akhirnya tuh harusnya tuh ada cerita seperti ini Bapak Ibu. Ada perbedaan pola interferensi. Tapi di eksperimen itu tidak teramati. Jadi Bapak Ibu kalau
kalau jadi ilmuwan fisika, Michelson-nya nggak sedih-sedih banget sih Bapak Ibu. Memang kalau Bapak Ibu baca sejarah tuh ada ilmuwan yang baper gitu ya. Kayak apa? Boltzmann. Gitu. Boltzmann itu gara-gara gara-gara cerita eksperimen tuh nggak membuktikan kalau radiasi benda hitam itu spektrumnya persamaannya bekerja di gelombang ultraviolet, Bapak Ibu. Udah Boltzmann tuh bunuh diri. Nah itu nggak tahu juga itu ceritanya, ketekanan hidupnya gimana. Tapi yang ini Michelson ini dia tidak terak mati. Nah akhirnya dia berkesimpulan mungkin ether tidak ada gitu, atau nilai LA dan LB ini ada faktor transformasinya Bapak Ibu. Jadi LA dan LB ini karena dia kan beda kerangka acuan, itu ada faktor transformasinya. Nah, dalam fase pencarian itu Einstein bikin cerita. Jadi kalau di buku itu ceritakan Einstein itu dia kagum sama Maxwell itu, persamaan Maxwell yang bisa menjelaskan kalau gelombang elektromagnetik itu adalah cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik gitu ya. Yang bilang kalau cahaya itu invarian di mana tempat gitu Bapak Ibu. Jadi cahaya itu kan tadi cahayanya kalau kena ether dilihat kerangka acuannya, terus cahayanya kecepatannya jadi turun gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau di ceritanya Michelson gitu ya. Nah, Einstein itu akhirnya dia mengimajinasikan nggak seperti itu gitu ya. Terus dia buat dua postulat Bapak Ibu. Dia bilang laju cahaya dalam vakum adalah sama di semua kerangka acuan inersia, tidak bergantung pada gerak sumber ataupun pengamat. Jadi kayak tadi Bapak Ibu ngamati cahaya yang berbeda kerangka acuan, itu lajunya tetap nggak berubah. Itu postulat Bapak Ibu. Jadi apa benar apa enggak gitu ya Bapak Ibu ya. Sampai sekarang belum ada yang membuktikan, Bu. Hanya postulat ini menjawab nanti fenomena-fenomena yang kayak tadi, yang kok yang diamati sama yang pakai hanya postulat ini yang nanti memunculkan jawaban kalau ada namanya relativitas yang baru, bukan relativitas yang Galilean itu aja gitu. Jadi relativitas Galilean itu nanti hebatnya relativitas yang khusus ini ketika dipakai dengan kecepatan yang rendah gitu Bapak Ibu. Persamaan relativitas khusus itu berubah jadi persamaan relativitas Galilean itu. Itu yang bikin Einstein jadi bagus. Jadi dia nggak bilang relativitas Galilean salah Bapak Ibu. Jadi Einstein tuh bilang itu berlaku untuk kecepatan rendah. Kalau kecepatannya mendekati kecepatan cahaya, maka ada fenomena yang lain. Gitu. Ini postulat pertamanya, postulat keduanya tuh semua hukum fisika mengambil bentuk yang sama dalam semua kerangka acuan inersia. Nah ini ceritanya Einstein, Bapak Ibu. Nah ini ininya tahun 1905 ya. Nah, jadi ini yang tadi diulang itu ya. Nah, terus yang tadi kelajuan cahayanya itu tetap ini. Jadi sekitar 300, sebenarnya bukan 300 ya, 208 meter per sekon. Iya, sebenarnya nggak nyampe segini. Nggak tahu, mungkin ada beda-beda rujukan kan. Iya, beda-beda rujukan. Nah, ya pokoknya sekitar 3 kali 10⁸ lah. Nah, ini dia walaupun diamati dengan kerangka acuan apapun, kerangka acuan bergerak atau kerangka acuan yang diam, besarnya tetap. Ini postulatnya Einstein. Nah, ini berdampak pada dua fenomena. Jadi ini dampak dari cerita postulat Einstein itu. Jadi kan Einstein bilang cahaya itu kalau berjalan, dia mau jalan kemana aja gitu ya, dari kerangka acuan pengamatan apa aja, tetap C gitu Bapak Ibu. Nah ini efeknya, ini ada 2 kerangka acuan Bapak Ibu. Ini ada 2 kerangka acuan. Ini kerangka acuan O, ini kerangka acuan yang diam.
kerangka acuan yang diam. Nah, ini kerangka acuan yang diam gitu ya. Ini O aksen kerangka acuan bergerak. Nah, ini jadi Bapak Ibu kalau menurut O gitu ya, yang O yang diam ini. Diam. Itu ketika dia jadi ini cermin Bapak Ibu ceritanya. Jadi Einstein tuh mengimajinasikan praktikum, eksperimen gitu ya, eksperimen. Dia menembakkan cahaya gitu ya, cahaya center gitu, flashlight, terus ke cermin, terus balik lagi ke sini gitu. Nah, kalau menurut O itu dia tegak lurus. Jadi kena cermin tegak lurus, balik lagi ke sumber gitu. Tapi menurut O aksen yang bergerak, menurut O aksen yang bergerak itu jadinya seperti ini Bapak Ibu. Tidak tegak lurus. Nah ya kan Bapak Ibu kan ini kan beda pengamatan nih. Iya. Kalau menurut O yang ada di dalam kereta gitu ya, dia nembakin cahaya ke langit-langit kereta, kan kelihatannya cahayanya naik ke langit-langit terus turun ke lampunya lagi kalau tegak lurus. Tapi O aksen yang ada di luar kereta api yang lagi berjalan dengan kecepatan V gitu ya atau kecepatan U, itu kita ngelihatnya kalau cepatnya mendekati kecepatan cahaya gitu ya. Jadi kecepatannya tinggi gitu ya. Jadi U-nya ini kecepatannya besar gitu. Maka kita akan ngelihat pola kayak gini. Karena kan selama cahaya bergerak ke atas, cerminnya bergerak juga. Nah, nanti O aksen mengamati polanya seperti ini. Nah, ini panjang lintasan tempuhnya. Panjang lintasan tempuh yang ditempuh oleh cahaya. Nah, akibatnya nanti waktu yang selang waktu. Ini kan kalau dari sini ke sini gitu ya. Selang waktunya delta T. Delta T Bapak Ibu. Delta T. Nah, kalau yang O aksen mengamati itu delta T-nya itu dari sini ke sini ke sini. Kan lebih panjang Bapak Ibu ya. Maka delta T-nya lebih panjang. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nih, kalau yang kerangka acuannya diam, gitu ya, waktunya itu lebih pendek. Kalau kerangka acuannya bergerak, kelihatannya waktunya lebih panjang. Lebih lama. Gitu Bapak Ibu. Ini istilahnya namanya dilatasi waktu. Nah, terus apalagi dampak dari postulatnya itu yang ini kedua, namanya pemampatan panjang. Penyusutan panjang. Nah, penyusutan panjang. Nah, jadi panjang yang diamati oleh kerangka yang bergerak acuan bergerak gitu. lebih pendek daripada orang seperti itu Bapak Ibu. Ini. Nah, terus apalagi dampaknya nanti ada lagi dampaknya itu pergeseran Doppler namanya. Jadi pergeseran Doppler. Jadi ceritanya itu gelombang cahaya itu bergerak gitu ya. Nanti panjang gelombangnya itu jadi berubah gitu. Berubah. Istilahnya pergeseran Doppler. Jadi kayak kalau kita ngelihat cahaya semakin menjauh cahaya itu, maka nanti cahayanya itu cenderung menjadi ke arah panjang gelombang yang lebih pendek. Berubahnya gitu. Karena efek dari postulat Einstein ini. Karena kecepatan cahayanya nggak boleh berubah Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Kan kita ingat ya. Kan kita ingat kalau Bapak Ibu, Mana dia? Bapak Ibu kan Bapak Ibu
sorry. Ini ya, kan kita ingat kalau C sama dengan apa namanya? Lambda kali F. Lambda kali F. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, karena menurut postulat Einstein itu C-nya ini nggak berubah di dalam semua kerangka acuan, maka dampaknya panjang gelombang. Panjang gelombang. Yang naik turun Bapak Ibu. Karena fenomenanya kalau kita ngelihat kayak Bapak Ibu ngelihat kan matahari kan bersinar dari pagi sampai sore Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau pagi-pagi sama sore-sore Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu matahari jadi sinarnya itu berubah redup gitu Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Halo. Ya, menurut Bapak Ibu matahari kalau pagi-pagi, tengah hari sama sore hari cahayanya berubah enggak? Cahaya pancarannya? Tidak berubah pancarannya. Tidak berubah. Tapi kan kalau Bapak Ibu ngelihat matahari pagi-pagi warnanya agak merah kan? Iya. Kalau siang-siang kan terang sekali kan? Terus kalau sore-sore agak merah lagi gitu. Nah, merah itu karena bergeraknya itu Bapak Ibu, bumi bergerak mendekati atau menjauhi. Nah, itu apa namanya? Fenomena yang terkait sama pergeseran Doppler. Nah, itu fenomenanya nyata, orang nggak bisa jawab gitu. Ya Einstein ngusulin postulat itu. Nah ini persamaannya Bapak Ibu. Nah lalu ada cerita untuk menyusun cerita transformasi yang tadi, transformasi ruang, yang kalau yang di klasik namanya transformasi Galilean. Nah karena ada konsepnya Einstein, yaitu ini Bapak Ibu postulatnya, C di kerangka acuan yang diam nilainya sama dengan C di kerangka acuan yang bergerak. Nah, efeknya disubstitusi ke cerita transformasinya Newton, Bapak Ibu, persamaan transformasi yang tadi. Itu nanti Bapak Ibu bisa dapat kayak gini. Dapat persamaan-persamaan kayak gini. Ini Bapak Ibu, ini langsung dia bergerak dalam ruang 3 dimensi. Jadi X, Y, Z. X, Y, Z. Plus Y kuadrat, plus Z kuadrat sama dengan C kuadrat kali V kuadrat. Gitu. Jadi ini kan Bapak Ibu kalau di di matematika itu belajar vektor itu kan X kuadrat gitu ya. Ditambah Y kuadrat perpindahan Bapak Ibu, vektor perpindahan. Tambah Z kuadrat sama dengan R kuadrat gitu kan Bapak Ibu. Ya. R ini kan perpindahan. Ya. Perpindahan itu kecepatan dikali waktu. Ya. Atau perpindahan cahaya berarti kecepatan cahaya dikali waktu cahaya. Gitu. Ya sudah paham Bu. Kalau itu paham. Makanya akhirnya dapatnya kayak gini. Nah ini di ruang yang bergerak, ini di ruang yang diam. Nah terus diceritain lagi gitu ya, ya kayak matematik lah, semuanya dikumpulin ke sebelah kiri, yang ini juga semua dikumpulin ke sebelah kiri gitu Bapak Ibu. Kan hasilnya di sini 0 sama dengan T kuadrat yang bergerak gitu. Nah yang di sini juga hasilnya 0 sama dengan T kuadrat lah ini 0 sama 0 kan sama Bapak Ibu, maka disama dengan ini. Sama dengan ini. T kuadrat dalam kerangka diam sama dengan C kuadrat kerangka bergerak. Ya sama dengan. Tapi kan sama nilainya Bu, 0 sama 0. Tapi kan kerangka acuannya beda Bapak Ibu. Beda ya. Jadi tetap harus ada cerita perbedaannya. Nah cerita pembedanya dikasih faktor A. Nah, Bapak Ibu dikasih faktor A. Nah akhirnya kita bisa dapat karena nilainya sama, nilai A itu nilainya 1. Maksimum 1. Ya enggak maksimum 1, emang 1 Bapak Ibu. Memang 1. Karena 0 sama 0 kan. Nah, ini ditransformasikan lagi gitu ya. Terus dilihat, ini persamaannya Bapak Ibu. Dilihat kalau ruangnya itu
bukan bergerak linear Bapak Ibu. Tapi ruangnya itu berotasi Bapak Ibu. Jadi kalau di fisika tuh kayak gitu. Kalau ruangnya berotasi. Nah, ini contoh diambil, ini kan 3 dimensi Bapak Ibu. Ya. Biar gampang diambilnya 1 dimensi. Jadi kasus ketika Y sama dengan Y aksen atau Z sama dengan Z aksen. Jadi diambil hanya 1 dimensi di sumbu X saja misalkan ya. Jadi ini ruang waktu di sumbu X, ini ruang di koordinat bergerak. Ini ruang di koordinat bergerak gitu. Ini ruang di koordinat diam. Ya. Nah, kemudian ditransformasikan rotasi, diputar gitu, diputar sejauh theta. Diputar sejauh theta Bapak Ibu. Jadi ini diputar sejauh theta Bapak Ibu. Maka nanti kita punya nih. Ini kan kayak gini Bapak Ibu ceritanya. Kan C kuadrat kali T kuadrat gitu ya. Sama dengan T kuadrat sama dengan sama dengan bergerak X. dan diam. Ya, sama X, dengan X kuadrat. Sama dengan X kuadrat. Y dengan Z sama. X kuadrat. Nah ini diambil ceritanya Bapak Ibu untuk dirotasi. Nah, nanti nilainya seperti ini. Nilainya seperti ini. Nah, nilai seperti ini secara matematik gitu dengan menggunakan analisis matriks gitu ya untuk transformasinya. Jadi transformasi dari X aksen menjadi X gitu. Tau aksen menjadi tau gitu Bapak Ibu. Itu kalinya sama sin sama cos. Ini namanya matriks rotasi. Matriks rotasi. Matriks transformasi rotasi ruang. Nah, ini ketika dicoba gitu Bapak Ibu, dilihat lagi ke yang tinjauan. Ini kan tinjauan 1 dimensinya nih. Nanti kita akan dapat cerita seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang tadi nilai 0 itu adalah X cos theta ditambah tau sin theta gitu. Nah, ini kalau didiagramkan kayak tadi vektor rotasinya kita dapatnya kayak gini. C terus di sini ada imajiner kali V gitu. Maka nanti sisi miringnya itu akar C kuadrat dikurang V kuadrat. Harusnya kan ditambah ya Bapak Ibu ya. Tapi kan ini imajiner Bapak Ibu. Nah, imajiner itu kan kalau dikuadratin jadi -1. Jadi muncul cerita C kuadrat min V kuadrat itu dari sini Bapak Ibu. Nah, nanti yang ini nilainya ini diskusi ke persamaan ini kan nanti muncul ini. Ini kalau kita ngelihat sin itu ini namanya imajiner V per ini terus cosnya tuh ini. Nah, nanti ini dikembaliin lagi ke transformasinya yang tadi, transformasi rotasinya angka-angka ini. Jadi nilai sin-nya diganti sama ini, nilai cos-nya diganti sama yang ini gitu ya Bapak Ibu. Maka kita nanti dapat transformasinya kayak gini. Transformasi. Jadi kayak gini Bapak Ibu. Ini dapat cerita transformasi Lorentz itu kayak gini. Jadi ini kan kalau kita perkalian matrik kan jadinya X sama dengan gitu ya. Tau cos theta salah ya. X ini gini. Sorry. Ini kan kalau di dijabarkan tuh jadinya X sama dengan ini cos kali X gitu ya Bapak Ibu. Di X cos theta ditambah ini kali ini sin theta. Nah ini nanti X-nya cos theta-nya diganti sama ini. Cos theta-nya diganti sama itu, jadi nanti X aksen X kali cos theta-nya I kali V per C akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Terus ditambah tau dikali cos theta ya salah. Ini salah ya, salah masuk ini. Bentar Bapak Ibu. Saya hapus dulu. Hapusannya di mana ya?
gitu. Ini kan kalau kita jabarkan jadi X sama dengan X cos jadi X cos theta ditambah tau sin theta. Nanti ini diganti X-nya diganti, cos-nya diganti sama ini 1 per akar 1 min C kuadrat per C kuadrat ditambah tau sin theta-nya diganti jadi IV per C akar 1 min C kuadrat per C kuadrat. Nah, nanti ini hasilnya kalau dihitung-hitung Bu ketemunya ini. Nah, nanti dapat nih. Nah, ini namanya transformasi Lorentz dalam ruang satu dimensi. Nah, ini diaplikasikan ya. Jadi kalau kita ngelihat masuk gitu kalau transformasi. Jadi efeknya apa Bapak Ibu? Efeknya itu ini kan taunya diganti sama waktu ya Bapak Ibu. Efeknya itu bedanya gini. Kalau yang X sama Y kan di Galileo juga begini kan. Ya, kalau di X sama Y-nya di transformasi Galileo kan memang berbeda. Cuman yang sama kan T aksen sama T selalu sama. Nah, kalau di transformasi Lorentz T-nya berbeda Bapak Ibu. Jadi waktu di dalam transformasi Lorentz, waktunya itu enggak mutlak. Waktunya juga relatif. Nah, ini ceritanya Einstein. Istilahnya Einstein bercerita, kemudian dimatematikan sama Lorentz. Akhirnya famous, Bu. Oh iya, berarti waktu itu enggak mutlak ternyata. Gitu. Relatif juga. Jadi waktu itu tergantung kerangka acuannya. Jadi kalau Ibu ada di ruang yang cepat, waktu jadi bergerak lebih lambat. Ibu berada di ruang yang lambat atau diam, waktu bergerak lebih cepat. Nah, itu banyak fenomenanya aneh juga kalau yang kita kait-kaitan sama kepercayaan ya, Bu. Kan kalau Bapak Ibu pernah dengar misalkan kalau ayam diam aja tiba-tiba meninggal gitu. Jadi kalau tapi ayam yang lincah itu waktunya panjang gitu. Jadi kan kalau katanya umur itu kan udah dikasih waktunya segini. Cuman memanfaatkannya kalau kita nggak bergerak maka itu bergerak cepat habis katanya gitu. Itu cerita relativitas Einstein bisa berdampak ke cerita-cerita seperti itu. Jadi kalau kamu anak-anak gitu ya bilang kalau saya suka bilang gitu ke siswa saya atau mahasiswa saya bilang, kalau kamu itu kan dijatahkan sama waktu gitu, dijatahkan waktu sama Allah tuh udah segini gitu. Misalkan dijatahkannya 100 ya. Nah, kamu nggak berada di ruang yang bergerak cepat gitu ya. Jadi waktu itu berjalan normal tuh Bapak Ibu. Jadi 100 udah selesai, 100 diambil udah. Habis, sudah waktunya habis. Tapi kalau kamu berada di ruang yang bergerak cepat, gitu, jadi kamu ada dinamikanya terus, maka bergeraknya lambat waktunya. Jadi kamu ceritanya, nah itu belum kejawab Bapak Ibu, itu masih hipotesis ya Bapak Ibu. Nah itu cerita tentang transformasi Lorentz. Nah konsekuensinya apa Bapak Ibu? Konsekuensinya kalau kita lihat ini Bapak Ibu, ini dalam transformasi Lorentz Bapak Ibu ada 2 titik. Iya. Halo Bapak Ibu, 2 titik. Ya, halo. Tadi kan kita punya itu kan kita punya ini Bapak Ibu. Ini. Kita punya kita punya gini misal. Nih. Kerangka diam dengan kerangka acuan bergerak. Kita punya kerangka acuan yang diam itu kan gini, transformasi Lorentz-nya Bapak Ibu. X dikurang P kali T dibagi akar 1 min C kuadrat per C kuadrat. Gitu kan Bapak Ibu. Nah, dampaknya kalau ada 2 titik Bapak Ibu. Ini kan ada 2 titik nih. X1, ada X2.
Nah, kalau menurut orang yang di kerangka acuan yang bergerak, dia ngelihat namanya L1 itu adalah X2 aksen dikurang X1 aksen. Itu L0 misalkan. Nah, kalau di kerangka acuan yang diam itu ngelihatnya X2 dikurang X1 itu L. Maka nanti kalau kita substitusi ke sini Bapak Ibu, ini kan bisa aja kita ganti jadi delta nih. Ya Bapak Ibu. Nah, kita ganti jadi X1 sama X2, terus X1 aksen sama X2 aksen. Maka nanti dapatnya ceritanya kayak gini Bapak Ibu. Iya, informasi panjang. Nah, artinya apa ini kalau kayak gini? Kalau kayak gini tuh artinya panjang kan bersifat relatif. Panjang kalau di kerangka acuan yang berbeda itu bersifat ini kan satu dikurang Bapak Ibu. Kalau V-nya makin besar ke dekat ke C kan satunya makin kecil, jadi akarnya nggak nyampe 1. Maka nanti L ujungnya itu L tidak sama dengan L0. Kalau V itu mendekati C. Tapi kalau V-nya itu kecil sekali Bapak Ibu, kecil sekali dari C. Ini kan V-nya kecil sekali dari C. Misalkan V-nya 10 meter per sekon gitu Bapak Ibu. 10 meter per sekon 36 km per jam. 10 meter per sekon kuadrat dibagi 3 kali 10 pangkat 8 kuadrat Bapak Ibu. Ini jadi 1/3 10 pangkat 16 kurang 4 12 Bapak Ibu. Jadi akar 1 dikurang 1/3 10 pangkat min 12 sama dengan akar 1. Ya kan Bapak Ibu? Kan 10 pangkat min 12 kan karena jauh sekali gitu dianggapnya ya nggak ada artinya. Dianggapnya akar 1. Akhirnya kalau akar 1 L-nya sama dengan L0. Nah kalau L sama dengan L0 kembali lagi ke relativitas klasik Bapak Ibu. Jadi kerennya relativitas khusus itu dia mencakup relativitas klasik, menjawab juga fenomena yang nggak terjawab oleh relativitas klasik. Jadi ini yang bikin Einstein jadi melegenda. Nah, begitu Bapak Ibu cerita-cerita tentang relativitas khusus dan dampaknya. Terima kasih. Nah, kita buka sesi diskusi aja lebih banyak biar kita bisa lebih mengeksplor cerita-cerita tentang relativitas khusus. Saya kembalikan ke Bapak Moderator. Terima kasih. Oke, Pak Hadi. Ya, terima kasih atas pemaparannya. Mohon maaf ini dari moderatornya tadi masih perjalanan pulang katanya gitu ya. Jadi saya dulu yang ngambil alih. Ya Bapak Ibu hebat se-Nusantara itu tadi ya. Pemaparan materi relativitas ya yang ya rata-rata saya pribadi pun ya jujur karena jarang mengajarkan materi ini di kelas 3 ya, karena materi kelas 3 di semester kedua ya. Kedua ya. Jadi jarang-jarang sampai penjelasan ya, karena di kelas 3 itu kan mengejar biasanya tinggal soal-soal ya kita ya. Nah, sehingga ya memang secara detail untuk mengajarkannya berkurang gitu ya. Dan saya jujur kalau saya pribadi nggak sampai ke sana ngajarkannya gitu ya. Nah, dari pemaparan tadi mungkin dari Bapak Ibu banyak ya unek-unek yang ingin dipertanyakan gitu ya, ingin ditanyakan. Kami silakan, mungkin ada 3 penanya dulu, bisa dikasih raise hand-nya ya, biar dibukakan ininya. Silakan Bapak Ibu. Ada, saya lihat dulu di kolom chat, ada nggak ya? Tidak ada. Tidak ada. Gimana Bapak Ibu? Ini mungkin efek kita jarang mengajar, jadi pertanyaan-pertanyaan atau masalah-masalah kendala itu nggak ketemu gitu ya? Apa memang rada-rada susah dinalar gitu ya? Karena memang ini ya, kalau saya jujur pribadi itu kan karena kita selalu ngelihat ke titik acuan Pak ya.
Jadi jawaban tuh mungkin bisa jadi beda-beda gitu berdasarkan acuan yang kita patokkan gitu. Nah, gimana nih? Ada mungkin dari rekan-rekan yang ada di sini, ibu siapa ya, dari Padang nih. Saya lihat ada Uni Murni, Bukit Tinggi. Halo nih, apa kabar? Silakan Uni, kalau ada yang ingin ditanyakan. Halo. Itu saya mau tanya boleh? Boleh, silakan Pak Muhammad Usman. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hadi, maaf saya mau nanya. Sampai saat ini kan kecepatan cahaya itu baru C ya. Mungkin nggak lebih dari C. Kadang-kadang pertanyaan dari anak-anak itu seringkali muncul gitu. Mungkin nggak sih Pak kecepatan cahaya lebih dari C gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Usman. Ya. Mungkin langsung saja Pak Hadi. Ya, Bapak Ibu, pernah nggak Bapak Ibu membayangkan bagaimana sih bisa keluar angka C itu gitu? Angka 3 kali 10 pangkat 8 itu. Pernah nggak cari tahu gitu? Belum pernah. Nah, itu Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu cari tahu, menarik sekali sebenarnya. Jadi fisika itu jadi kayak buku sejarah Bapak Ibu. Nah, ini yang kadang-kadang kita nggak ketemu ya. Emang butuh apa namanya? Butuh banyak hal Bapak Ibu. Nah, kalau pertanyaannya bisa nggak benda melewati kecepatan cahaya gitu? Untuk sampai saat ini Bapak Ibu, sampai saat ini belum ada mesin yang bisa mempercepat sesuatu sampai melewati batas kecepatan cahaya. Yang mendekati kecepatan cahaya ada Bapak Ibu, yang mungkin sampai 0,9 gitu ya, 0,99 gitu. Ada Bapak Ibu. Jadi mesinnya namanya akselerator. Adanya di, ini bisa saya share juga kali mungkin ya. Saya share gambarnya ya. Nah. Ini kelihatan Bapak Ibu? Belum Pak. Jadi Oke, sudah. Ini Bapak Ibu. Jadi ini Bapak Ibu. Ini mesin ini Bapak Ibu. Jadi yang ada sekarang itu kalau nggak salah yang ini deh. Yang apa? Yang ini nih Bapak Ibu. Yang LHC. Ini peta nih Bapak Ibu. Ini peta apa namanya? Eropa ini, Jenewa ya, Swiss ya, daerah Swiss. Jadi mesinnya tuh kayak, iya mesinnya itu kayak dalamnya kayak gini Bapak Ibu tuh, kelihatan ya. Ada pipa, terus pipanya itu ada gulungan kayak kumparan gitu, kumparannya itu dialiri listrik, nanti ada medan magnet besar. Nah Bapak Ibu ingat kan, kalau ada muatan listrik bergerak di medan magnet, maka dia akan mengalami gaya kolom gitu ya, gaya Lorentz ya, gaya Lorentz itu dia jadi bergerak, nanti dia bergeraknya jadi lingkaran Bapak Ibu, melingkar, ya kan Bapak Ibu ya, pernah kan? Nah itu yang kita bicarain di buku SMA itu ini Bu, ini nih Bu, yang saya tunjukin ini yang gambar ini. Jadi elektron itu dipercepat sama LHC ini dengan energi listrik 7 terawatt Bu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti baca ceritanya ini, dia eksperimennya mulainya tahun berapa gitu ya. Terus untuk mempercepatnya butuh waktu berapa tahun gitu, 7 tahun apa 10 tahun gitu ya. Jadi partikel itu dipercepat 7 tahun, kemudian ditabrakkan Bapak Ibu.
ditabrakan, harapannya kecepatan tinggi, energi besar, partikel itu pecah dan pecahnya itu jadi partikel pertama, Bu. Partikel pertama alam semesta itu, Bu. Jadi pengen tahu primitif ya sesuatu. Nah, tapi nggak ketemu, Bapak. Nggak kejawab. Jadi tapi itu nggak, orang fisika ya gitu, orang yang di sana dia pengen tahu jawaban energi murni yang menciptakan alam semesta ini apa. Nanti kalau mungkin dia jadi ngerti, dia bisa menggunakan untuk kebaikan gitu. Kalau ketemu nanti sumber energinya, jadi betul-betul kita tahu cara mengoptimalkan sumber energi murni. Nah, itu ini mempercepat dengan kecepatan tinggi, Bapak Ibu. Nah, ketika kita menganalisis benda-benda yang bergerak dalam sistem yang kecepatan tinggi ini, itu kita nggak menggunakan lagi relativitas Newton. Gitu, Bapak Ibu. Gitu, Pak. Jadi kalau Bapak nanya, ada nggak? Nanti kalau mungkin ya, ini ada lagi lebih cepat. Nah, mungkin nanti suatu saat gitu ya, mungkin ada yang menemukan alat yang bisa itu ya, mungkin bisa. Tapi sampai saat ini belum ada. Nah, bisa jadi juga belum ada karena ada faktor postulat Einstein itu, Pak. Kan Einstein berpostulat. Postulatnya Einstein itu tidak ada yang kecepatan cahaya di semua kerangka acuan tetap. Mungkin itu juga. Nah, tapi kalau kita mau merubah postulat Einstein, harus punya postulat yang bisa ngejawab semua juga tadi. Nah, itu, Pak. Jadi belum ketemu. Itu, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Makasih. Makasih, Pak Muhammad. Ya. Kemudian ada pertanyaan dari kolom chat ya. Ntar saya lihat lagi. Mungkin kalau ada yang ini raise hand, siapa boleh? Ini dari Pak Sujiman ya. Izin bertanya, bagaimana menjelaskan kenisbian panjang dan waktu agar gampang dipahami oleh siswa. Nah, gimana Pak Hadi? Biar gampang nih. Bagaimana menjelaskan kenisbian panjang dan waktu ya, agar gampang dipahami oleh peserta didik. Kalau di SMA nisbi itu artinya apa ya, Pak? Relatif. Relatif ya. Relatif. Oh. Menjelaskan kerelatifan waktu dan kerelatifan panjang, Bapak Ibu ya. Secara mudah gitu, Bapak Ibu ya. Iya. Sulitnya itu kalau tadi kan saya cerita sejarah, Bapak Ibu. Kalau itu kan saya cerita tentang sejarahnya ya. Terus ada detail matematikanya. Kalau kita nanti mau ke siswa gitu ya, kan kita ya kalau kayak tadi mungkin mahasiswa masih nangkep gitu ya, karena agak lama gitu kan. Kalau siswa sekarang kan pengennya cepet-cepet gitu, Bapak Ibu. Nah, kalau saya sih mungkin ya berpendapat itu ya, mulai dari aplikasinya, Bu. Aplikasi kenisbian waktu. Jadi aplikasi kenisbian waktu. Nah, Bapak Ibu tahu global positioning system? Tidak tahu. Atau bahasa Indonesia, bahasa yang biasanya GPS. 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 Jadi Bapak Ibu, kalau kita punya HP, terus kita klik location gitu ya. Nah, GPS itu bekerja. GPS itu bagaimana cara bekerjanya gitu ya. Kalau Bapak Ibu lihat itu kan dari HP keluar gelombang elektromagnetik yang namanya gelombang radio gitu ya. Ke tiang terdekat, dari tiang terdekat pergi ke satelit, dari satelit balik ke server, Bapak Ibu. Nah, terus nanti dari server balik lagi ke satelit, terus balik lagi ke HP, Bapak Ibu. Terus dihitung
waktunya, dihitung koordinat dia melepaskan, terus dikalibrasi dengan kecepatan gerak bumi gitu. Nah, disubstitusi juga dengan dilatasi waktu itu. Nah, efeknya nanti akurasi Bapak Ibu. Karena kan Bapak Ibu begini, ketika Bapak Ibu klik, itu kan pasti ada 1 detik atau 2 detik baru muncul posisi Bapak Ibu kan? Betul. Ya kan? Nah, posisi Bapak Ibu yang muncul itu kan posisi persis Bapak Ibu di situ kan. Misalnya Bapak Ibu, kayak saya misalnya di Taman Mini nih, saya klik, ya, itu pergi, cahayanya pergi ke atas, ke satelit, terus balik lagi, terus ngasih tahu saya ada di Taman Mini. Itu kan ada butuh waktu mungkin 1 detik atau setengah detik gitu ya Bapak Ibu. Nah, dalam waktu 1 detik, posisi Bapak Ibu di dalam lingkaran bumi itu bergeser. Karena bumi kan bergerak dengan kecepatan sekitar 3.000 meter setiap detik. 3 kilometer Bapak Ibu 1 detik. Geser. Jadi sebenarnya saya udah bukan di posisi Taman Mini, tapi 3 kilometer dari Taman Mini. Kalau tidak dikalibrasi dengan teorinya ini, dikalibrasi dengan fenomena dilatasi waktu ini, maka global positioning system itu nggak akan persis menunjukkan tempatnya Bapak Ibu. Karena dia kan ketika cahayanya pergi ke atas terus turun lagi bergerak, buminya udah bergeser. Nah, begitu Pak. Kalau saya ya pendapat saya. Jadi diajak berimajinasi bagaimana fenomena yang nyata tentang dilatasi waktu itu ada gitu Bapak Ibu. Kalau kita menjelaskan, saya yakin nggak akan masuk juga. Karena itu kan Einstein aja menjelaskannya dengan imajinasi. Jadi diimajinasikan, kan Bapak Ibu pernah dengar cerita diimajinasikan kalau ada anak kembar 2 orang. 2 orang, 1 di bumi, 1, jadi 2 orang ini punya karir berbeda. Di umur 30 tahun, yang 1 jadi astronot, yang 1 jadi akuntan. Nah, yang akuntan ada di bumi, yang astronot pergi ke bintang yang jaraknya 8 tahun cahaya. Jadi yang astronot berangkat pakai pesawat dengan kecepatan katanya sekitar ya 0,6 kecepatan cahaya. Atau 0,8 lah yang gampang. Ya kalau 0,8 kan 8 tahun jadi 1 tahun gitu ya. Kan 10/8. 0,8 kan 10/8 Bapak Ibu. Iya. Nah, kalau dia berjalan 8 tahun cahaya, kan dia berarti butuh 10 tahun. Iya. Ya, 10 tahun baru nyampe ke bintangnya, terus 10 tahun lagi balik. Jadinya total 20 tahun. Jadi orang yang di bumi nganggap dia itu pergi selama 20 tahun. Pergi selama 20 tahun. Jadi umurnya dari 50 tambah 20 jadi 70. 30, dari 30 tambah 20 jadi 50. Tapi ternyata kalau dilihat dari fenomenanya yang tadi persamaan matematiknya, transformasi Lorentz itu, maka dia tidak butuh waktu 10 tahun untuk menempuh 8 tahun cahaya. Untuk menempuh 8 tahun cahaya. Dan waktunya yang dia tempuh cuman berapa tuh? Sekitar 6 tahun kalau nggak salah ya. 6 tahun. Itu ada di buku tuh ceritanya. 6 tahun dia jadi cuma bergerak 12 tahun. Jadi umur dia cuman jadi 42. 20. Bukan, 40. Iya, 20. 12, 30 tambah 42 tahun. 12 tahun. Jadi Bapak Ibu, tapi apa itu benar gitu ya? Apa itu benar, apa itu enggak benar? Ternyata Bapak Ibu sudah dieksperimenkan. Cuma eksperimennya ini jarang dibahas di buku SMA. Saya mungkin bisa share ya. Ini Bapak Ibu ada buku fisika modern ya. Di buku fisika modern itu saya kasih lihat eksperimennya yang itu untuk anak kuliah atau untuk anak SMA? Ini kuliah Bapak Ibu. Fisika modernnya. Fisika modernnya kuliah, tapi nggak pernah ada muncul cerita eksperimen ini di buku SMA. Oh iya. Jadi udah dieksperimenkan kalau waktunya itu berkurang Bapak Ibu. Berbeda. Berbeda. Jadi eksperimen yang diam dengan yang bergerak.
Ini dia Bapak Ibu. Ini kelihatan Bapak Ibu? Belum kelihatan. Jadi tahun berapa gitu ya? Tahun 72 apa ya? Tahun 72. Nah, ini dia. Nih. Jadi ini Bapak Ibu. Jadi tahun tungtungan lagi di pasona pada Jumat kurang lebih 11 teh. Jadi halo Bapak Ibu, kedengaran Bapak Ibu? Jadi eksperimennya tuh kayak gini Bapak Ibu. Ini eksperimennya nih ya. Jadi eksperimennya tuh Bapak Ibu, halo Bapak Ibu. Ini kutub utara Bapak Ibu. Ini kutub utara. Ini bumi dilihat dari atas Bapak Ibu. Dari apa kutub utara. Ini kutub utaranya ke arah keluar ya. Terus ini stasiun Angkatan Laut Amerika ngamat ya. Nah, ini ada 2 pesawat Bapak Ibu. 2 pesawat ini yang satu bergerak mengikuti arah putaran bumi, yang satu bergerak melawan arah putaran bumi Bapak Ibu. Kami tidak bisa lihat gambarnya. Oh, nggak kelihatan gambarnya sebentar. Ya, tulisan join and live Zoom demo. Saya bisa, Pak. Udah terlihat barusan, Mbak. Ya, ada apa barusan tadi? Ini kelihatan Bapak Ibu? Ada. Orang dalam TV ini Kelihatan. Kelihatan ada gambar bumi Bapak Ibu? Ada. Terlihat itu karena ibunya koneksinya kurang bagus. Ya, kalau Bapak Ibu dengar cerita juga nggak apa-apa. Nanti tinggal konfirmasi ke YouTube atau ke Google gitu. Bisa Bapak Ibu searching. Tapi memang nggak ada di buku-buku SMA ya. Ya. Kami di NTT sinyal kurang bagus nih sepertinya. Iya, kalau Bapak Ibu, ini ceritanya tuh ada 2 pesawat. Masing-masing pesawat itu ada stopwatch Bu. Stopwatchnya tapi atomic clock. Jadi jam yang punya presisi tinggi sampai ukurannya itu nanosekon Bapak Ibu. Jadi kalau kita kan punya apa di stopwatch paling kan milisekon gitu ya. Nah, orang Amerika saking pengennya gitu ya membuktikan kalau dilatasi waktu itu ada, dia pakai jam nanosekon Bapak Ibu. Nanosekon satu pakai pesawat ini ke arah putaran bumi, satu berlawanan. Ini sudah, ketika ya sudah kelihatan, ini pengamatnya. Aduh, ya, Bapak Ibu. Ini pengamatnya kan di sini Bapak Ibu. Pengamatnya. Kalau pesawatnya searah putaran bumi, ini kan pengamatnya bergerak juga searah putaran bumi Bapak Ibu. Ya. Nah, tapi kalau yang jam yang ada di pesawat ini kan harusnya sama, karena kan disinkronkan sama yang ada di pengamat. Jadi di pengamat yang di bumi jamnya disetel 0, di pesawat disetel 0 Bapak Ibu. Kemudian start gitu ya, sama-sama start, dia berangkat terbang gitu ya, muterin bumi. Berlawanan yang satu arah, yang satu berlawanan arah. Nah, itu Bapak Ibu hasilnya itu perbedaannya sekitar 300 nanosekon. Nano 10⁻⁹. Iya, 300 nanosekon. Jadi ya kalau saya bilang itu mah error kali gitu ya. Kalau ya boleh kalau misalkan tapi ya kalau saya gini kadang-kadang Bapak Ibu. Ya sampai saat ini ya kan nggak kejawab fenomena. Jadi dengan adanya cerita tentang dilatasi waktu, menghitung GPS jadi benar, kita jadi akurat. Gitu. Jadi hal-hal kayak gitu setelah apa? Sebentar ya Bapak Ibu ya. Ada anak saya nangis Bapak Ibu. Bang, makasih Bang. Maaf, saya tadi ke toilet dulu. Sekarang sering.
Pak Asep, Ya. Pak Asep, prosesnya berapa Pak? Hah? Prosesnya jam berapa Pak Hadi? 15 menit cukup? Postesnya Ya. Ada postes, Bos. ada postes tapi belum di-share. Halo Bapak Ibu. Ya, halo. Halo Pak, silakan Pak. Ya, jadi gitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau menjelaskan informasi yang istilahnya makin memperjelas kalau fenomena dilatasi waktu itu emang nyata. Nah, jadi nggak mulai dari persamaan matematis. Kalau kita mulai dari persamaan matematis, ya yakinlah pasti pusing. Dan memang ini yang menariknya lagi Bapak Ibu. Ini kan relativitas khusus ya. Nah, nanti kan Einstein mengembangkan terus tentang ruang Bapak Ibu. Ternyata kejawab pertanyaan kenapa gaya gravitasi itu cuma tarik-menarik Bapak Ibu. Gaya gravitasi tarik-menarik. Kenapa kok tidak ada yang tolak-menolak? Iya, kan kalau gaya listrik kan ada tolak-menolak. Ada. Gaya listrik ada tolak-menolak, gaya magnet ada tolak-menolak. Gaya gravitasi kalau tolak-menolak ya hancur bumi, hancur. Loh, gaya listrik tolak-menolak nggak hancur loh. Kita kan ada muatan listrik di tubuh kita semua banyak loh. Nggak hancur. Kita tuh makanya hebatnya ya itu sekali lagi saya kadang-kadang ngelihat ya fisika itu nggak terbayangkan bagaimana Allah itu bisa ngatur sesuatu itu jadi begitu sempurna. Cuma yang kadang-kadang kita suka menganggap ya biasa-biasa saja. Ya biasa-biasa saja yang terlalu serius kadang-kadang. Jadi kalau di relativitas khusus dianggap ini kan kalau tadi Einstein cerita waktu itu bersifat relatif. Kalau nanti di relativitas khusus Einstein itu bercerita ruang ini itu bisa melengkung karena adanya massa. Nah, jadi kalau Bapak Ibu punya massa besar sekali, ruang di sekitar massa itu melengkung, kata Einstein. Jadi Einstein menggambarkan kayak gitu. Nah, melengkungnya itu mengakibatkan gaya gravitasi, katanya. Nah, Bapak Ibu bisa bayangin itu imajinasi kan? Jadi kalau di internet tuh ada gambar imajinasinya nih, saya kasih lihat bentar. Ini kelihatan Bapak Ibu? Ya kelihatan. Melengkung. Ini Bapak Ibu. Jadi bumi itu, ini massa bumi itu mengakibatkan ruang di sekitar bumi itu melengkung gini Bapak. Jadi nanti kalau ada benda di sekitar ini dia akan jadi ketarik gitu. Jatuh ke arah bumi. Nah, jatuh ke arah bumi itu dalam kondisi ideal gitu. Akhirnya dia jadi tarik menarik. Ini Bapak Ibu awalnya Einstein-nya imajinasi juga dan ini istilahnya ya sampai sekarang kejawab. Dan menariknya itu kan dicoba pembuktiannya Bapak Ibu. Jadi pembuktiannya itu dicoba harusnya cahaya itu melengkung ketika melewati sebuah bintang yang punya massa besar katanya. Terus diamati pas lagi gerhana matahari Bapak Ibu. Kan pada saat gerhana matahari itu bisa teramati banyak benda gitu ya. Di sekitar matahari harusnya ada curve itu, ada gambar curve, ada lengkungan ruang. Itu
itu bertahun-tahun diamati Bapak Ibu. Pembuktiannya tuh Einstein ngasih tahun 1016, kebuktinya tahun berapa gitu. Dan yang lagi fenomenal lagi tuh sekarang nih, beberapa tahun yang lalu tuh ada namanya gravitational wave Bapak Ibu. Jadi ini kan ruang nih Bapak Ibu. Kalau misalkan ada perubahan besar di massa kan ada gejolak. Nah, gejolaknya itu kan ada efeknya. Kalau di dalam ruang itu ada efek getarannya. Nah, itu dideteksi sama teropong Bu, teropong radio ya. Pengen tahu gravitational wave ini. Nah, baru berapa puluh tahun baru kebukti. Dan akhirnya ya jadi seru-seru sendiri. Nah, kenapa di Indonesia itu kita kurang mengeksplor ke arah yang seperti ini Bapak Ibu? Karena memang ya mungkin tuntutan itu juga tuntutan ya Bapak Ibu guru fisika kan kadang-kadang ada yang masih pakainya itu kalau dia bisa jawab soal berarti itu dia mencapai kan gitu. Betul sekali Bapak. Kalau saya ya itu udah lama Bapak Ibu, karena waktu saya jadi guru fisika dulu ya, waktu saya pertama kali lulus tuh saya jadi guru fisika di lab school Bapak Ibu. Kan ada remedial Bapak Ibu. Remedial kalau nilainya nggak nyampe ke KKM. Remedialnya pakai ulangan terus gitu Bapak Ibu. Dan itu ya ada mungkin ketemu 1-2 siswa yang di remedial ya tetap segitu-segitu aja nggak berubah Bapak. Benar. Akhirnya saya ganti cerita Bapak Ibu. Saya ganti cerita untuk belajar fisika itu nggak mesti seperti itu. Jadi perlu saya malah lebih mengapresiasi siswa-siswa yang antusias sama cerita-cerita baru di dunia fisika. Gitu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Di chat itu ada tanya Bapak. Oke Bapak Ibu. Oh ya. Di chat itu ada yang ditanya itu. Mohon maaf tadi saya keluar dulu, ada toilet sebentar. Perlu diingatkan kita sampai jam 15 masih ada waktu sekitar 15 menit, 20 menit lagi belum proses. Pak Hadi, apa mau proses dulu atau mau dilanjutkan pertanyaan? Dilanjutkan aja dulu Pak. Dilanjutkan dulu. Di chat itu ada pertanyaan itu. Oke, Bapak Ibu, kita ada yang nanya langsung mungkin silakan sebelum saya lihat di chatnya. Link daftar hadir. Oh iya, nanti sama Nara Hubung akan disiapkan daftar hadir. Halo Kakak. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita lihat di chat dulu ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Oke, itu ada. Silakan daftar chatnya, daftar hadirnya silakan Bapak Ibu isi. Masnya belum beli ya Kak? Ibu Isyana tolong di-mute dulu. Pak Asep tolong di-mutein Pak. Oke, ada pertanyaan dari sebentar Pak Hadi ya. Saya ke bawah dulu. Nah, dari Ibu Berlian Nur Cahya dari Man 1 Kota Bandung. Izin bertanya, bagaimana teori relativitas menjelaskan Merkurius? Mengapa hukum Newton tidak mampu menjelaskan orbit Merkurius? Itu mungkin Pak Hadi dari Ibu Berliana Man 1 Kota Bandung. Bangga. Ya baik, makasih Pak Gun ya. Terkait Merkurius itu terkait apa? Orbitnya yang berbeda gitu Bapak Ibu ya. Halo Bapak Ibu. Ya. Jadi orbit Merkurius ya Bapak Ibu ya. Kalau kita ngelihat kalau pengamatan astronomi ya Bapak Ibu. Astronomi itu menggunakan sistem mekanika klasik aja itu terjawab Bapak Ibu. Jadi yang pergerakan kayak periode Merkurius gitu, tata surya kita ini itu detail sudah terjawab dengan jelas menggunakan mekanika klasik.
Jadi dengan teori relativitas klasik pun udah terjawab. Nah, relativitas khusus ini Bapak Ibu, kalau yang relativitas khusus ini itu biasanya dia mengamati gerak galaksi Bapak Ibu, bukan planet. Jadi karena ya Bapak Ibu kan bisa bayangkan yang diamati sama astrofisika, astronomer gitu. Itu kan cahaya bintang Bapak Ibu. Bintangnya katanya jaraknya tahunan, tahun cahaya. Ribuan tahun bahkan kadang-kadang. Jadi Bapak Ibu kalau lagi ngelihat langit malam itu, cahaya yang Bapak Ibu lihat itu cahaya masa lalu itu. Cahaya masa lalu bukan cahaya yang saat itu. Iya, karena cahayanya kayak kita nih, matahari kita aja. Matahari kita itu butuh waktu 9,5 menit cahayanya sampai ke bumi. Sampai ke bumi. Artinya kalau kita ngelihat matahari sekarang itu adalah matahari yang 8,5 menit yang lalu. Gitu. Nah kalau Bu Berliana nanya tentang Merkurius gitu ya, orbitnya kalau terkait sama orbitnya Merkurius sih sudah memang dia punya orbit berbeda kan, kejawab ceritanya katanya karena asal pembentukan Merkuriusnya itu berbeda dengan planet-planet yang lain ketika pembentukan tata surya. Terus ada juga yang berhipotesis, katanya ada yang berteori ya, katanya ada planet lain yang menarik gitu kan. Jadi dia mutarnya berbeda. Tapi ya seperti itu Bu Berliana. Jadi kalau relativitas khususnya sendiri nggak terlalu terkait sama fenomena orbit Merkurius. Planet ya. Gitu Pak Gugum. Oke Pak. Terima kasih. Masih ada waktu sekitar 15 menit. Mungkin kita siapkan untuk proses Pak Hadi. Mangga dikirim linknya Pak biar guru-guru se-Indonesia. Ternyata alhamdulillah kita dihadiri oleh teman-teman dari MTS Pak, bukan hanya Madrasah Aliyah. Ini ada dari ini juga Pak, dari Bu Vera nih ya. Oh, Bu Vera itu juga boleh. 2 orang, Anton dan Bernard. Anton berada di bumi sedangkan Bernard naik pesawat antariksa yang bergerak dengan kecepatan 0,8 C. Pergi pulang terhadap bumi. Bila Anton mencatat kepergian Bernard selama 20 tahun, maka berapa lama Bernard mencatat kepergiannya mengendarai pesawat tersebut? Nih Bapak Ibu. Jadi Anton berada di bumi, ya Bapak Ibu. Anton berada di bumi 20 tahun. Bernard bergerak dengan kecepatan pesawat 0,8 C. Pergi pulang gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini kan kalau Bapak Ibu cerita pakai angka gitu, pakai rumus, kan tinggal dimasukin rumusnya Bapak Ibu ya. Iya kan? Iya, T aksen rumus. Iya gitulah. Tapi bisa juga kan begini Bapak Ibu. Ini kan Anton ukurnya 20 tahun ya. Ya 20 tahun. Nah, Bernard itu 0,8 C gitu ya. Pakai pesawat antariksa 0,8 C. Pergi pulang. Nah, kalau dia kalau dia gimana ya ininya? Kalau pakai cara nggak masukin rumus bisa nggak kira-kira Bu? 0,8 C ya. Dikurangi 0,8 sama dengan 0,8 kuadrat. 0,8 kuadrat tuh 64. 36 kan 0,61 dikurangi 3W. Berarti 12 tahun. 12 tahun. 32 tahun. Jadi kalau Antonnya mencatat 12 tahun, Bernardnya merasa cuman 12 tahun. Ya. Jadi Antonnya mencatat 20 tahun, Bernardnya cuma merasa 12 tahun. 12 tahun. Bener nggak Bapak Ibu kayak gitu ya? Maksudnya itu kan imajinasi ya. Katanya tadi sudah diselidiki dan terbukti. Terbukti 300 nanosekon. Tapi yang menariknya ya gitu, sampai saat ini masih ya
belum ada mesin yang seperti ini sih. Kalau udah ada mesin yang seperti ini mungkin baru. Dan ada orang yang punya apa namanya sukarela untuk berangkat pergi 20 tahun. Gitu. 20 tahun cuma buat di pesawat. Kurang logis gitu. Hah? Iya Pak Gugun, ada lagi Pak Gugun. Saya ini dulu cari ininya apa Google Form-nya tadi saya udah buat ya. Oke, saya dari atas ntar ada message. Maaf bisa di-share presensinya. Nanti Pak Asep yang share ya, Bapak Ibu. Insya Allah Pak Hadi akan kasih. Absennya sudah dari tadi di-share. Iya. Ada berlebih. Oke, silakan Bapak Ibu diisi absennya. Nanti kita cek lagi. Saya kira sudah Pak, hampir terkait semua. Alhamdulillah yang hadir cukup banyak pada siang hari ini, 122 dari seluruh guru madrasah Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih atas segala atensinya. Mungkin di sesi terakhir, ya Pak Sep. Sudah nggak ada Pak, mungkin mau post-test, maka Pak Hadi. Baik Pak, makasih Pak. Ini saya share itunya, saya share link-linknya ya. Iya, maka Pak. Oke, Bapak Ibu, post-testnya ada di kolom chat. Maka silakan dicoba. Waktunya berapa Pak Hadi? 10 menit cukup. Mana linknya belum? Di kolom chat Ibu Istiana. Di kolom chat Bu. Belum ada di saya punya chat. Ya. Belum ada Pak, hanya daftar hadir saja. Berarti di NTT jaringannya kurang bagus, Bu Istiana. Oh sudah baru muncul. Ya? Itu dilatasi waktu tadi. Iya. Bangga Pak, ada Pak Agung, Bu Murni, silakan. Mentor-mentor saya dulu, silakan. Selamat, Assalamualaikum. Untuk minggu depan masih Pak Hadi yang isi, Pak Hadi apa? Bukan Pak, udah. Saya udah. Cuma 3. Cuma sampai relatif. Terima kasih Pak Hadi sudah berbagi ilmu, mudah-mudahan bermanfaat. Iya. Insya Allah. Tapi kita punya itu, Pak Gugum kan kemarin datang ya, yang acara Insya Allah. alumni. Jadi itu acara komunitas alumni pendidikan fisika. Iya. Saya diundang sama Ibu Tri dari Man Bekasi, Pak Bun ikut ya. Insya Allah. Mohon maaf kemarin keluar ada tamu. Iya, jadi apa namanya? Pengen ya sharing-sharing aja sama guru yang apa? Ya kendala-kendala yang bisa diselesaikan bersama-sama, gitu, kolaborasi. Jadi tukar-tukar ide. Ya. Tapi saya tambah wawasannya Pak, yang ada kurikulum IB